Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devi, selamat pagi Ibu Afi dan teman-teman semua. Pada pertemuan ke-9 ini, kami kelompok 9 yang beranggotakan Vina Terlestari, Fidiatul Mas Amah, dan Zainur Wulian akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan. Dengan pokok pembahasan, dasar akuntansi pajak penghasilan, akuntansi untuk rugi operasi neto, dan penyajian laporan keuangan. Dasar akuntansi pajak penghasilan. IFRS dan peraturan pajak berbeda dalam beberapa cara, maka pajak penghasilan sebelum pajak dan laba kena pajak seringkali berbeda. Akibatnya, jumlah yang dilaporkan perusahaan sebagai beban pajak akan berbeda dari jumlah pajak yang harus dibayar ke otoritas perpajakan. Pendapatan keuangan sebelum pajak atau pre-tax financial income yaitu laba sebelum pajak, laba untuk tujuan pelaporan keuangan, atau laba untuk tujuan pembukuan. Kemudian, laba kena pajak yaitu menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang, ditentukan sesuai dengan peraturan perpajakan. Berikut ilustrasi laba pelaporan keuangan dan laba pelaporan pajak. Dengan pendapatan untuk laba pelaporan keuangan itu sama, yaitu sebesar 130.000, sedangkan untuk pendapatan pada laba pelaporan pajak itu setiap tahunnya berbeda, yaitu pada tahun 2011 100.000, tahun 2012 150.000, dan tahun 2013 140.000. Kemudian untuk beban, untuk laba pelaporan keuangan juga sama, yaitu sebesar 60.000. Sedangkan untuk laba pelaporan pajak 2011 60.000, 2012 60.000, dan 2013 60.000. Besarannya beban itu semuanya sama. Kemudian laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak pada laba pelaporan keuangan itu besarannya berbeda. Pada tahun 2011 itu 40.000, 2012 70.000, 2013 70.000, dan untuk laba pelaporan pajak tahun 2011 itu 40.000, tahun 2012 90.000, 2013 80.000. Kemudian untuk beban pajak penghasilan sebesar 40%, yaitu sama pada laba pelaporan keuangan yaitu sebesar Rp28.000, sedangkan pada laba pelaporan pajak yaitu pada tahun 2011 16.000, 2012 36.000, 2013 Rp32.000. Dan kemudian untuk total laba kena pajak yaitu sama antara laba pelaporan keuangan dan laba pelaporan pajak itu sebesar Rp210.000, dan total beban pajak penghasilan sebesar 40% itu juga sama sebesar Rp84.000. Dari ilustrasi sebelumnya, kemudian menghasilkan perbandingan beban pajak penghasilan dengan utang pajak penghasilan, yaitu pada tahun 2011, 2012, dan 2013 beban pajak penghasilan itu sama, yaitu sebesar Rp28.000 dengan total Rp84.000. Untuk utang pajak penghasilan itu pada tahun 2011 16.000, tahun 2012 36.000, tahun 2013 Rp32.000 dengan total Rp84.000. Dari hasil tersebut, maka diperoleh selisih pada tahun 2011 yaitu 12.000, pada tahun 2012 minus 8.000, dan tahun 2013 minus 4.000. Untuk tujuan perusahaan, ilustrasi menunjukkan perusahaan melaporkan jumlah beban yang sama ke otoritas pajak setiap tahunnya. Beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan berbeda setiap tahunnya, tetapi secara total sama besarnya.
Dari ilustrasi tersebut, kita menyimpulkan penjelasan, yaitu untuk tujuan pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Selisih antara beban pajak penghasilan dan utang pajak penghasilan sebesar 12.000 dari 28.000 dikurangi 16.000 pada tahun 2011 mencerminkan pajak yang akan dibayarkan di masa depan atau jumlah pajak tangguhan. Dalam ilustrasi ini, jumlah 12.000 merupakan liabilitas pajak tangguhan, sedangkan apabila pajak akan turun nilainya di masa depan, perusahaan mencatat sebagai aset pajak tangguhan. Jumlah kena pajak masa depan dan pajak tangguhan. Perbedaan temporer, yaitu selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan, yang akan menimbulkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun depan. Liabilitas pajak tangguhan, yaitu konsekuensi pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan temporer kena pajak atau kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Beban pajak ini yaitu jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode berjalan. Beban pajak tangguhan, yaitu kenaikan saldo liabilitas pajak tangguhan dari awal sampai akhir periode akuntansi. Jumlah dapat dikurangkan masa depan dan pajak tangguhan. Jumlah dikurangkan masa depan menyebabkan laba kena pajak kurang dari laba sebelum pajak di masa depan, sebagai akibat adanya pajak temporer. Aset pajak tangguhan, yaitu konsekuensi pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang dikurangkan atau kenaikan pajak yang dapat dikembalikan pada tahun-tahun depan, sebagai akibat perbedaan temporer yang dapat dikurangkan yang terjadi pada akhir tahun berjalan. Manfaat pajak tangguhan, yaitu komponen negatif dari beban pajak penghasilan. Penyajian laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dari beban pajak penghasilan yang dapat diatribusikan kepada operasi yang dilanjutkan. Spesifik, beberapa item dapat menimbulkan perbedaan antara laba sebelum pajak dan laba kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Pada perbedaan temporer, itu perbedaan temporer kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun depan ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Kemudian ada perbedaan temporer dapat dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan pada tahun-tahun depan ketika jumlah tercatat liabilitas terkait diselesaikan. Kemudian perbedaan permanen timbul dari item yang masuk ke dalam laba sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak, atau masuk ke dalam laba kena pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba sebelum pajak. Akuntansi untuk rugi operasi neto. Yang pertama ada kerugian carryback. Perusahaan dapat membawa rugi operasi neto dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Kemudian ada kerugian carry forward. Perusahaan dapat melepaskan kerugian carryback dan hanya menggunakan opsi kerugian carry forward untuk saling hapus atau offset. Penyajian laporan keuangan. Perusahaan dapat mengklasifikasikan piutang atau utang pajak sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Yang kedua, laporan laba rugi.
Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan ke operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, penghasilan komprehensif lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Yang ketiga, rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi antara beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah dalam penyampaian dan penyajian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.